Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutahabbin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syarahil Quran yang kami banggakan. Tanggal 4 Februari tahun 2019 lalu merupakan peristiwa bersejarah dengan pertemuan dua tokoh agama besar dunia, yakni Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad El-Tayyib. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang fungsi utamanya menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, perang dan intoleransi, serta rasa benci antar sesama manusia yang mengatasnamakan agama. Hadirin, permasalahan tersebut juga tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama akhir-akhir ini sedang mengguncang Indonesia. Perusakan masjid dan pura, pemurtadan secara paksa sampai pembakaran kelenteng dan vihara. Akibat konflik tersebut, hadirin, menjamurlah ujaran kebencian, maraklah kafir mengkafirkan, cacian dan ancaman hingga berujung pembunuhan. Oleh karena itu, hadirin, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencanangkan moderasi beragama sebagai solusi untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama Menuju Indonesia Damai Sejahtera, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. وأضلوا كثيرا وضلوا عن
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 8 halaman 103 menjelaskan bahwa la taghlu fi dinikum ghairal haqq, ay la tafritu kama afratatil yahudu wan nasara fi Isa. Janganlah kamu berlebih-lebihan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam memuji Nabi Isa. Menurut Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir juz 6 halaman 290 menjelaskan, gulu adalah berlebih-lebihan, bersikap keras dan kaku dalam memahami hukum. Padahal Islam menyuruh kita untuk bersikap wasat, yaitu pertengahan dalam urusan agama, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Namun sayang hadirin, kehidupan umat beragama dan umat seagama masih ada yang belum toleransi. Padahal konflik berlatar agama jauh lebih mengerikan daripada konflik politik dan ekonomi. Kelompok ekstremisme dan eksklusivisme terus berseteru. Bom bunuh diri dianggap jihad, Homoseksual dibilang halal, dan LGBT dianggap fitrah. Kita masih mendengar intoleransi karena berbeda etnis dan budaya, saling mencaci, menghina, mengkafirkan di sosial media sampai bentrok bersenjata. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Iyakum wal guluwa fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil guluwi fid din. jauhilah sikap berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam beragama. Oleh karena itu hadirin, sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia, apapun agamamu, Apapun budayamu, apapun warna kulitmu, mari kita dukung moderasi beragama untuk kedamaian Indonesia. Setuju? Hadirin, walau kita berbeda suku dan agama, tetapi kita tetap satu nusa dan bangsa. Inilah lagu yang didendangkan oleh Fujiono dalam kubahan syair lagunya. Ragam umat, ragam agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya di negeri ini bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Mantapkan hadirin. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, namun bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk meraih rahmat Tuhan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء
وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, pertama, moderasi beragama adalah aktualisasi dari nilai luhur Pancasila yang menentang sikap ekstremisme. Kedua, moderasi beragama adalah perintah Al-Quran untuk umat Islam menjadi umat panutan dan teladan. Ketiga, moderasi beragama harus diterapkan dalam jiwa generasi bangsa. Sehingga NKRI damai penuh toleransi diberkahi ilahi Rabbi. Sekian dan demikian, kami tutup dengan sebuah pantun. Mufi Malang 11 luar biasa. Syarhil Al-Hikmah berpartisipasi. Mari kita dukung moderasi beragama demi hadirnya damai dan harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.